Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Dikbil Faida, NIM 190005072. Saya dari Prodi PGSD kelas 4B Universitas Ahmad Dahlan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil LKM 1 mobil bertenaga angin. Baiklah, saya akan memulai share screen. Di sini tanggal pelaksanaan dari LKM ini dari tanggal 1 hingga 6 Juni, jam pelaksanaannya dari jam 9 pagi hingga jam 12 malam. Baiklah, kita lanjut ke tujuan. Yang pertama yaitu membuat mobil mainan bertenaga angin, menentukan besarnya gaya dorong, percepatan usaha, dan energi yang bekerja pada benda menggunakan software tracker. Yang ketiga yaitu menganalisis hubungan antara arah gaya, kecepatan, dan percepatan dalam satu dimensi. Yang keempat, menganalisis hubungan usaha dan energi yang bekerja pada benda. Selanjutnya yaitu ada alat, bahan, fungsi, dan jumlah. Yang pertama ada solder. Solder ini diganti dengan paku yang dipanaskan untuk membuat lubang, jumlahnya ada 1. Yang kedua ada software tracker, di-download pada halaman yang telah tersedia. Fungsinya untuk menganalisis gerak mobil melalui video. Ada 1 juga. Selanjutnya ada botol bekas atau kotak susu bekas atau bahan lainnya untuk membuat bodi mobil. Kita hanya memerlukan 1. Nah, selanjutnya ada sedotan plastik untuk membuat poros roda dan alat meniupkan udara ke balon. Kita membutuhkan 3. Yang selanjutnya ada tusuk sate. Kali ini saya menggunakan tusuk sate. Untuk membuat poros roda, kita memerlukan 2. Selanjutnya ada tutup botol. Tutup botol ini untuk membuat roda, kita memerlukan 4. Dan ada balon karet untuk membuat mesin atau pendorong, kita memerlukan 1. Yang selanjutnya yaitu prosedur kerja. Pada kegiatan pertama, membuat mobil mainan bertenaga angin. Dapat kalian lihat, siapkan seluruh alat dan bahan untuk membuat mobil. Jadikan botol bekas atau kotak. Baiklah, kita lanjut. Pada kegiatan pertama yang dilanjutkan yaitu pasanglah mesin mobil yang berasal dari balon karet yang dikaitkan dengan sedotan untuk meniup udara. Yang keempat, buatlah poros roda menggunakan tusuk sate atau sumpit. Yang kelima, buatlah roda dari sandal karet bekas atau tutup botol. Yang selanjutnya yaitu tutorial pembuatan mobilnya bisa dilihat pada YouTube. Yang dilanjut dengan kegiatan 2, merekam fenomena gerak. Pada kegiatan 2 ini, merekam fenomena gerak, kita menggunakan handphone. Ada beberapa prosedur yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu siapkan alat perekam video dan pasang pada tempatnya sepi dan bebas dari penghalang. Yang kedua, tiupkan udara ke balon. Yang ketiga, gerakan mobil mainan dengan cara melepaskan udara dari balon. Yang keempat yaitu untuk memperoleh video kita dapat menggunakan handphone yang tentunya dilatar belakangi dengan suatu hal yang gelap. Yang selanjutnya yaitu proses perekaman selesai, pindahkan file hasil rekaman tersebut ke dalam komputer yang telah terinstall tracker. Lanjut ke kegiatan ketiga dapat dibaca, yaitu menganalisis gerak benda menggunakan tracker. Dan kita lanjut ke hasil pengamatan. Pada hasil pengamatan kegiatan 1, yang pertama yaitu menyiapkan barang-barang yang akan digunakan. Ini teman-teman gambarnya. Yang selanjutnya yaitu membolongi tutup botol untuk digunakan sebagai roda dan membolongnya menggunakan solder atau paku yang telah dipanaskan. Yang selanjutnya yaitu
Memasang bagian roda pada mobil dengan tusuk sate. Ini teman-teman sudah ada gambarnya. Dilanjut yaitu memasang roda pada bodi mobil. Ini teman-teman. Dan yang kelima atau terakhir memasang balon pada bagian atas badan mobil. Ini teman-teman. Dan kita lanjut pada hasil pengamatan kegiatan 2. Yang pertama yaitu mempersiapkan lintasan untuk jalannya mobil berkekuatan angin. Saya menggunakan meteran 1 meter. Selanjutnya yaitu setelah itu balon pada mobil akan ditiup angin dan mencoba berjalan di tempat yang sepi atau seperti yang ada dalam gambar ini teman-teman. Dan yang ketiga yaitu dilanjut dengan perekaman menggunakan handphone. Lalu dimasukkan ke dalam, lalu file dipindah ke dalam komputer dan dicoba analisis menggunakan tracker. Baiklah, ini hasil pengamatan kegiatan 3 ya teman-teman menggunakan tracker. Dapat dilihat banyak sekali, ada 100 berapa ini teman-teman? 117. Nah, dan selanjutnya yaitu ada kegiatan diskusi. Yang pertama, berdasarkan data hasil pengamatan kegiatan 1, bagaimana prinsip kerja mobil bertenaga angin? Jawabannya, berdasarkan kegiatan 1, mobil bertenaga angin bekerja apabila balon yang ditempelkan pada badan mobil ditiup, maka secara tidak langsung jika balon yang telah ditiup dilepaskan bagian penyangga udaranya, maka mobil akan bergerak laju sesuai dengan besarnya balon. Yang kedua, bagaimana hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak mobil? Nah, teman-teman ini kelebihan. Dan jawabannya, berdasarkan mobil yang telah dibuat, maka hubungan gaya dengan kecepatan dipengaruhi oleh besarnya tiupan balon. Semakin besar balon yang ditiup, maka kecepatan gerak mobil akan semakin jauh dan kencang. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik antara kecepatan dan gaya. Ini teman-teman grafiknya. Baiklah. Dilanjut lagi dengan nomor 4. Bagaimana hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda? Ini teman-teman dapat kalian baca sendiri. Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara gaya dan kecepatan adalah semakin cepat benda itu bergerak, maka akan semakin besar pula gaya yang diberikan karena kecepatan mempengaruhi sebuah gaya. Dilanjut kegiatan yang nomor 5, ini teman-teman, grafik hubungan antara gaya dan usaha. Lalu, ini nomor 6, bagaimana hubungan antara gaya dan usaha? Dari pernyataan berikut dapat kita ketahui bahwa hubungan antara gaya dan usaha itu sangat berkaitan. Sebuah benda akan mengalami perpindahan tempat apabila benda tersebut diberi gaya dan usaha. Ini grafik nomor 7, kita berdasarkan pertanyaan dapat dilihat grafiknya teman-teman. Dan nomor 8, bagaimana hubungan antara usaha dan energi kinetik? Definisi usaha adalah perkalian antara besar gaya yang bekerja pada benda dan dengan perpindahan yang terjadi karena adanya gaya itu. Sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya usaha yang dilakukan benda bergerak akan sama dengan besarnya energi kinetik yang dihasilkan benda tersebut. Nah, ini nomor 9. Dapat kalian baca ya teman-teman. Dapat kalian cermati. Ini kan membedakan besi yang awalnya diam dan bermassa 5 kilo. Setelah 2 sekon, kecepatan gerakannya menjadi 10 mprs. Tentukan berapa gaya yang dapat dilakukan oleh Mika. Ini teman-teman. Diketahui, ditanya, dan jawab. Dan soal terakhir yaitu sebuah mobil memiliki massa M dan berdaya P. Jika semua mobil tersebut dalam keadaan diam, maka berapa kecepatan setelah melaju selama 2 detik? Nah, ini teman-teman. Diketahui, kita tulis ketahui dulu, ditanya, lalu dijawab. Baiklah teman-teman. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan pada ketiga kegiatan di atas, dapat disimpulkan bahwa angin mempengaruhi gerak dari mobil berkekuatan angin. Dan semakin besar balon ditiup, maka kecepatan gayanya semakin cepat pula. Untuk tracker ini sangat mempermudah dalam menghitung kecepatan dari laju mobil berkekuatan angin tersebut. Selain itu, terdapat pula hubungan antara usaha dan energi kinetik, usaha dengan gaya dan kecepatan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.